Pengakuan Jonathan Christie setelah tersingkir di Malaysia Open 2026 membuka rahasia rapuhnya momentum yang bikin publik tercengang. Arena Axiata di Kuala Lumpur terasa sunyi saat Jonathan Christie melangkah keluar, dan pertanyaannya sederhana, kenapa momentum tiba-tiba lenyap? Ia menjawab jujur, ketenangan Kun Lafut Vititsan membuatnya sulit menekan, seolah setiap serangan balik memantul kembali ke arahnya. Dua game langsung berakhir dengan 16-21, dan itu bukan sekedar angka, itu pesan tentang kesabaran lawan. Jonathan Christie mengaku, beberapa rally panjang ia menangkan, namun poin berikutnya justru hilang cepat, seperti pintu yang tertutup sendiri. Di Malaysia Open 2026, kegagalan menjaga momentum terasa menohok, karena ia tahu panggung ini selalu memantulkan reputasi. Ia juga menegaskan, bersyukur tanpa cedera. Tapi syukur saja tidak cukup untuk mengubah arus ketika kepala harus setenang lawan. BWF World Tour Super 1000 menuntut detil kecil, dan Jonathan berkata, ada pekerjaan rumah yang jelas, bukan misteri yang disembunyikan. Itu membuat pernyataannya terdengar seperti pengakuan, bahwa ia tahu di mana salah bermain, dan tahu bagaimana seharusnya bertindak. Kekalahan kedua beruntun dari Kun Lafut Vititsan menyisakan garis tipis, 8 kemenangan berbanding 7, dan garis itu semakin panas. Publik menunggu, apakah garis tipis itu akan menebal atau justru terpotong? Sebab rivalitas ini berkembang jadi cermin ketahanan mental. Dalam game pertama, ia sempat mengejar, namun setiap kali mendekat, Kun Lafut memaksa rally lagi, seperti menyedot energi pelan-pelan. Tekanan itu membuat pukulan Jonathan kadang terlalu cepat, dan kesalahan kecil berubah jadi rentetan poin yang sulit dihentikan. Ada momen ketika ia memenangi rally panjang, lalu kehilangan poin berikutnya dengan cepat, dan itu membuat wajah pelatihnya keras. Bagi penonton, perubahan itu terasa seperti tombol. 1 detik menguasai, detik berikutnya terlempar dari ritme. Jonathan Christie menyebut ketenanan lawan sebagai kunci. Sebuah kata yang terdengar sederhana, tetapi mematikan di level semifinal. Ketenangan Kun Lafut Vititsan bukan hanya menunggu, melainkan mengelola tempo, menekan saat tepat, dan menahan saat lawan terburu. Di sisi lain, Jonathan menyadari, impuls agresifnya bisa menjadi bumerang, terutama ketika stamina terkuras oleh rally panjang. Ia tidak menyalahkan siapapun, justru menyatakan ia harus memperbaiki kebiasaan memberi poin murah, dan itu terdengar sangat personal. Pernyataan resmi PPPBSI menjadi panggung kecil baginya untuk jujur, dan kejujuran itu membuat publik lebih dekat. Namun kejujuran juga membuka pertanyaan besar. Apakah koreksi yang ia sebut akan cukup cepat sebelum rangkaian turnamen berikutnya? Ia menyebut perlu disiplin pada rencana permainan, menjaga servis, menjaga penempatan, serta berani menunggu saat yang tepat. Kata-kata itu memberi sinyal perubahan, bahwa ia tidak hanya mengejar pukulan indah, tetapi juga konsistensi yang membosankan. Malaysia Open 2026 seharusnya jadi panggung kebangkitan, tetapi justru menjadi cermin bahwa detil kecil belum rapi. Ia menilai pencapaian hingga semifinal tetap positif, karena memberi motivasi dan percaya diri, meski pahitnya masih terasa. Ia mengingat sorak tribun, yang tiba-tiba sunyi ketika ritme hilang, dan sunyi itu terasa lebih berat daripada tekanan. Di ruang ganti, ia menyusun ulang fokus, memilih evaluasi jujur ketimbang alasan, agar setiap kekalahan berubah menjadi pelajaran. Di balik itu ada kisah tentang penonton Indonesia yang berharap final, dan rasa kecewa yang berubah jadi tuntutan halus. Tuntutan itu bukan marah, melainkan dorongan agar Jonathan Christie menemukan lagi permainan sabar tanpa kehilangan keberanian menyerang. Rivalitas dengan Kun Lafut Vititsan membuat cerita ini berlapis, karena setiap pertemuan seperti ujian ulang bagi keduanya. Rekor pertemuan 8-7 menambah bumbu. Tapi Jonathan tahu, angka tidak menang, hanya pukulan yang rapi. Ia mengingat kekalahan di World Tour Finals 2025 dan ingin membalas dengan pola yang lebih sabar. Pengalaman itu membuatnya paham bahwa serangan tanpa jeda bukan solusi, karena lawan justru membaca arah berikutnya. Ia menyebut kekalahan ini pekerjaan rumah, kata yang terdengar sederhana. Namun di level Super 1000, pekerjaan rumah berarti perubahan besar. Publik kini menoleh ke ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, sebagai asa terakhir di Kuala Lumpur. Mereka menghadapi Eren Chia dan Soh Woo-yi, ujian berat yang bisa mengubah suasana, sekaligus menutup luka tunggal. Di luar lapangan, Jonathan Christie menatap kalender, dan ia tahu, evaluasi harus cepat, sebab kompetisi tidak memberi jeda. Ia berkata ingin bermain jauh lebih baik, dan kalimat itu terdengar seperti janji pribadi pada dirinya sendiri dan para pendukung. Janji itu membawa kita ke pertanyaan akhir.
Apakah Malaysia Open 2026 hanya batu sandungan sementara jika ia memecahkan pola kehilangan poin cepat? Kisah berikutnya bisa berubah, dan publik akan menyaksikan kebangkitan yang dinanti. Namun bila kelemahan itu bertahan, rivalitas dengan Kun Lafut Vititsan akan semakin menyiksa, karena ketenangan selalu menang di ujung. Inilah momen ketika pengakuan jujur menjadi titik balik, bukan penghiburan. Sebab penonton ingin melihat bukti di turnamen berikutnya. Jadi kita tunggu, apakah Jonathan Christie akan datang dengan strategi baru, atau kembali terbawa arus yang sama? Saat Jonathan Christie menahan napas di poin krusial, strategi diamnya tiba-tiba berubah menjadi badai yang membuat semua orang bertanya, apa rahasia di baliknya? Malam di Kuala Lumpur terasa seperti ujian mental. Jonathan Christie masuk perempat final Malaysia Open 2026 dengan beban harapan besar. Dan justru di titik itu, ia memilih tak bermain aman, melainkan membuka tempo cepat yang membuat Kodai Naraoka kehilangan ritme. Publik tahu Naraoka kuat dalam rally panjang, tapi Jonathan memotongnya dengan serangan agresif, seolah memberi pesan bahwa hari ini bukan waktunya bertahan. Yang mengejutkan, ia tidak terlihat terburu-buru, malah sabar membaca arah, seperti menunggu satu celah untuk membalas dengan counter attack. Set pertama berjalan ketat, poin sempat imbang di angka 16, dan di sana Jonathan tiba-tiba berubah jauh lebih tenang. Itu momen krusial, karena dari sudut kamera terlihat ia sengaja memancing Naraoka menyerang lebih dulu, lalu memukul balik dengan presisi. 21-17 menutup game pertama, dan ekspresi Jonathan seperti mengatakan rencana ini bekerja. Set kedua justru lebih cepat, skor 21-13, seolah Naraoka kehabisan cara untuk menembus pertahanan sekaligus serangan Jonathan. Di tribun, penonton mulai menyadari, ini bukan sekadar kemenangan, tetapi bukti bahwa Jonathan Christie lega bisa lewati hadangan Kodai Naraoka. Ia juga mengucap syukur, menyinggung bahwa strategi tepat membuatnya kembali ke semifinal Super 1000, sebuah panggung yang selalu menyaring mental terbaik. Yang menarik, ia berkata permainan terasa mengalir. Ia memilih menikmati suasana lapangan, bahkan tersenyum ketika lawan melepaskan pukulan bagus. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyiratkan rasa percaya diri, karena menikmati pertandingan biasanya milik pemain yang yakin atas rencana sendiri. Jonathan mengakui ia belajar dari pukulan Naraoka, sebuah sikap yang tidak semua atlet mau buka ke publik setelah menang besar. Namun pertanyaan utama muncul, apakah aliran positif ini cukup ketika lawan berikutnya adalah Kun Lafut Vititsan dari Thailand? Kun Lafut terkenal dengan defense ulat. Ia jarang memberi poin gratis, dan sering memaksa lawan melakukan rally panjang sampai lelah. Disinilah duel menjadi menarik, karena Jonathan baru saja sukses dengan permainan cepat, sementara Kun Lafut nyaman ketika tempo melambat. Jika Jonathan memaksa tempo tinggi sejak awal, ia harus siap menjaga ketelitian, sebab satu kesalahan kecil bisa dibalas dengan rally panjang. Sebaliknya, bila ia menunggu terlalu lama, Kun Lafut bisa mengunci ritme dan membuat pertandingan mengulur sampai titik psikologis. Dalam wawancara, Jonathan menyinggung ia menunggu lawan aktif dulu, lalu melakukan counter attack. Strategi ini mungkin kembali muncul. Tapi semifinal berbeda, tekanan lebih besar, arena lebih bising, dan setiap poin bisa terasa seperti final karena tiket menuju puncak. Banyak pengamat menilai kemenangan ini memberi sinyal bahwa Jonathan Christie sedang naik, bukan hanya karena skor, tetapi karena ketenangan. Ketenangan itu terlihat ketika ia tidak memaksa pukulan spektakuler. Ia memilih pukulan aman yang tetap tajam dan sulit dibalas. Ini mengingatkan bahwa kemenangan besar sering lahir dari disiplin sederhana, bukan semata aksi heboh, dan Jonathan menunjukkannya. Namun ada sisi lain, Naraoka juga memberi pelajaran, terutama variasi pukulan yang membuat Jonathan beberapa kali terlambat mengantisipasi. Jonathan menyebut ia bisa belajar dari momen itu, jadi semifinal bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian adaptasi taktis. Bayangkan jika ia memadukan tempo cepat dengan jeda-jeda cerdik, Kun Lafut akan sulit membaca, dan duel bisa berbalik dramatis. Malaysia Open 2026 kini seperti panggung pembuktian. Apakah Jonathan mampu mengulang kisah semifinal Super 1000? Publik Indonesia pasti menunggu, karena kemenangan ini bukan sekadar langkah, melainkan cerita tentang keberanian mengubah strategi. Sebagian fans menyebut laga ini seperti pernyataan bahwa Jonathan Christie belum selesai. Ia masih ingin memburu gelar besar. Karena itu, setiap latihan esok hari akan terasa seperti ujian. Apakah ia bisa menjaga agresi tanpa kehilangan kontrol? Saat poin imbang tadi, ia memilih tenang. Sebuah keputusan yang terasa kecil, tetapi justru mengunci kemenangan dalam 2 game. Dan karena itu, banyak yang bertanya,
Apakah ia akan mempertahankan gaya agresif yang sukses atau mengubahnya lagi demi kejutan? Kita tahu Jonathan bisa bermain sabar, namun malam ini ia menunjukkan sisi menyerang yang berbeda, lebih tajam dan terukur. Jika sisi itu muncul lagi, Kun Lafut harus mencari celah baru, sebab pertahanan ulat tanpa serangan balik sering hanya menunda kekalahan. Sebaliknya, bila Jonathan terpancing rally panjang, energi bisa terkuras, dan semifinal bisa berubah menjadi ujian ketahanan. Itulah drama yang menunggu, sebuah duel antara tempo cepat dan tembok pertahanan, yang bisa menentukan masa depan turnamen. Kemenangan atas Kodai Naraoka menjadi kunci emosional, karena rasa lega itu memberi ruang untuk tampil lebih bebas besok. Namun bebas saja tidak cukup, ia butuh fokus penuh, karena Kun Lafut selalu memanfaatkan keraguan sekecil apapun. Jadi kini pertanyaannya jelas, apakah Jonathan Christie akan menaklukkan ujian terakhir ini dan membuka jalan ke final? Atau justru semifinal menjadi pengingat bahwa di level tertinggi, setiap strategi harus terus diperbarui agar tidak terbaca.